Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita dapat kehormatan dari Tuhan untuk belajar suatu tema penting. Tema saya adalah, ini studi kasus, bagaimana menghadapi orang tua saya yang tidak mencintai saya. Ya, bagaimana saya menghadapi orang tua saya yang tidak mencintai saya. Nah, ini satu tema yang kasuistik sekali yang kita hadapi dalam pelayanan. Ada orang-orang yang begitu terpukul dalam sedih karena melihat bahwa ayahnya tidak mencintai dirinya. Saya baca satu ayat dari Yohanes 13 ayat 34. Firman Tuhan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Ini perintah Yesus yang saya kira teramat penting dan krusial bagi kehidupan murid Yesus. Dan waktu Yesus ucapkan ini, dia inginkan supaya murid-murid tahu bahwa hal terpenting dari kehidupan mereka dalam kemuridan mereka adalah mereka belajar untuk saling mengasihi. Mengapa? Implikasi dari saling mengasihi itu begitu luas. Pertama-tama mereka harus mengadopsi tentang pengertian kasih itu sendiri, bahwa Allah begitu besar mengasihi mereka. Mereka hadir dan ada. Mereka bernafas dan bekerja A, B, dan C. Nah, banyak orang tidak sadar itu. Tapi Yesus mau supaya kita sebagai muridnya, orang yang percaya Yesus dan bertumbuh dalam dia, sadar bahwa kita masih bernafas hari ini karena Tuhan mengasihi kita. Kita hidup karena buah dari belas kasihan dan kemurahan Allah. Sehingga kita tidak boleh membangun kesombongan seolah kita hebat dan kita punya uang dan kita punya usaha, kita punya perusahaan, kita punya nama, punya jabatan, sehat, populer, lalu kita menjadi hebat. Tidak. Allah ingin kasih tahu kepada Anda dan saya bahwa hidup ini karena kasih karunia Tuhan. Nah, belajarlah untuk mengadopsi itu, kebenaran itu, konsep itu dalam keseharian kita, dalam berelasi satu kepada yang lain. Jadi Yesus mengajarkan untuk saling mengasihi. Dalam tema inilah saya ingin membahas tentang bagaimana saya menghadapi orang tua saya yang tidak mencintai saya. Hal yang kedua adalah ini sebenarnya studi kasus. Mengapa ini studi kasus? Mengapa? Karena semua orang, ayah dan ibu, mereka bahkan waktu pacaran dan kemudian menikah, mereka merindukan punya anak. Betul? Ya, memang betul. Kita semua merindukan. Ya, kita menggambarkan anak kita 2, jangan 2 kata suaminya. 3, udah 2 aja, 3. Nah, datang opunya udah 4 lah. Ya, seperti kalian juga 4 kan. Jadi kita merindukan dan kita sudah menyiapkan nama. Kalau laki namanya Poltak. Kenapa Poltak? Ya itu nama omong kita. Ini kan cucu Panggoaran, kira-kira gitu. Kita mengharapkan anak itu pintar, dia akan kuliah di ITB. Anak kedua dia akan kuliah di UI. Karena kan papa dari UI, mama kan dari ITB. Anak ketiga dia tamat dari UGM. Kenapa? Karena adik saya itu semua di UGM. Iya. Anak keempat kalau dikasih 4 dari Unair. Kenapa? Karena papa saya itu, ibu saya dari Unair. Ya. Jadi malah ada orang tua bilang, saya kan pengacara hebat, bidang saya hukum. Jadi anak saya nomor 1 harus ambil fakultas hukum, bukan cuma di UI, harus ke London. Ya, karena tamat S2 dari sana. Ya, anak kedua harus juga ambil hukum. Ya, kenapa? Karena saya adalah pengacara terkenal. Anak ketiga, ya hukum juga. Jadi anak ya 3 hukum, papa fakultas hukum, mama fakultas hukum. Jadi keluarga itu adalah keluarga hukum. Orang-orang hukum, bukan orang hukuman ya. Jadi ada banyak mimpi sekali, ada banyak sekali harapan, ada banyak sekali gambar indah tentang nanti anak-anak kita seperti apa. Tetapi kalau ada orang tua yang tidak mencintai anak, ini kasus khusus. Kenapa? Ini harus kita pahami. Ada satu kasus ayahnya gak suka sama dia. Mengapa? Karena dia bukan darah dagingnya. Jadi waktu dia menikah dengan ibunya, anak ini, ibunya sudah hamil 2 bulan. Pernikahan mereka dipaksa. Lalu dia begitu membenci anak ini. Ada juga dia bilang begini, saya ingin anak laki-laki. Theo itu anak laki perempuan, dia gak suka. Anak kedua dia berharap laki-laki. Anak kedua perempuan, dia gak suka. Anak ketiga dia berharap kali ini anak laki-laki. Anak perempuan, dia makin gak suka. Anak keempat dia bilang, kalau ini anak keempat perempuan, maaf,
saya akan buang. Dan betul, anak keempat dibuang. Jadi anak itu merasa, kenapa papa saya membuang saya? Cuma karena saya lahir tidak seperti harapan dia, anak laki-laki. Emangnya saya pengen anak perempuan? Saya tidak ingin, bahkan saya tidak menentukan untuk lahir sebagai anak perempuan. Tapi mengapa saya dibuang? Dan itu yang terjadi. Ada orang tua yang begitu tidak suka sama anaknya, mau laki perempuan sama. Mengapa? Dia tidak siap. Lalu kenapa menikah? Ya karena dipaksa menikah. Mengapa? Karena pacarnya udah hamil. Mengapa kamu kalau tidak mau pacar kamu hamil, mengapa kamu mengamili? Ya maksud dia ingin berhubungan seks tanpa harus hamil. Kan itu nggak benar. Ya dia hamil karena kamu, tapi dia marah. Kenapa kamu hamil? Ya harusnya kamu jangan hamil dong. Jadi, nah banyak sekali latar belakang yang bisa saya deretkan. Tapi itu contoh. Mengapa kemudian orang pada satu titik biasanya sudah punya sejuta mimpi tentang anak-anakku, ini malah nolak. Biasanya ada latar belakangnya. Dan untuk itu harus kita fahami. Hal yang ketiga, mengapa seringkali ada kasuistik di mana orang tua tidak senang kepada anaknya, bahkan memberi label sebagai anak membawa sial. Mengapa? Karena dia salah menafsir sebuah realitas hidupnya. Nah, ada seorang ayah yang mengalami kebangkrutan pada saat anaknya lahir. Apa yang terjadi? Interpretasi dia ialah anak ini lahir membawa kebangkrutan pada usahanya. Anak ini lahir membawa kemalangan dalam hidupnya. Gara-gara dialah usaha saya hancur. Gara-gara dialah usaha saya bangkrut. Gara-gara dialah semuanya berantakan. Jadi orang tua menafsir kebangkrutannya disebabkan oleh karena lahir anak itu. Itu sebabnya dia waktu lahir orang tua kan setelah memberi nama dia malah istrinya udah 3 hari melahirkan dia nggak besuk, nggak lihat. Bahkan istrinya pulang dari rumah sakit itu diantar oleh ibunya, badan muka dijemput. Kenapa? Karena dia tidak suka. Dia menafsir bahwa usahanya yang bangkrut itu karena anak ini lahir. Memang kebetulan anak itu lahir, anak keempat, di mana usahanya hancur. Dan dia percaya bahwa angka 4 itu angka kematian. Nah, jadi nggak bisa dong anak 1, anak 2, anak 5 kan? Nggak bisa, harus anak keempat. Ya, kalau tangga masih bisa, lebih masih bisa. 1, 2, 3, 4 nggak ada, tiba-tiba 5. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nggak ada. Langsung 14 dan di tengahnya adalah 12A. Kenapa menghindar angka 13 dan angka 4? Karena dianggap dalam budaya tertentu sebagai angka sial. Pada hidup kita soal kehidupan kita maju mundur berkat atau tidak ada korelasi dengan soal angka. Tapi karena dia punya pemahaman yang salah tentang angka-angka, anak yang keempat lahir, anak perempuan, dan pada saat yang sama usaha bangkrut, dia mengatakan bahwa anak ini anak ciong. Anak ini anak pembawa sial. Dan buktinya waktu dia lahir saya bangkrut. Padahal kebangkrutan dia itu berkaitan dengan hal-hal yang lain. Dia nggak persiapkan tentang krisis itu. Dia ditipu orang, atau mungkin dia salah dalam melakukan hitungan bisnis. Dan itu biasa dalam bisnis itu, bangkrut, ditipu orang nggak bayar, itu biasa. Karena efek domino itu biasa. Bukan hal yang luar biasa. Semua orang di dunia mengalami kok. Tanya kau semua pebisnis. Tidak ada satu orang pebisnis yang mulai pertama bisnis sampai dia meninggal dunia nggak ada ruginya, nggak ada masalah. Selalu ada ruginya, ada masalah, ditipu orang, tagihan nggak lancar, malah orang yang kita tagih malah marah-marah ke kita dan ngancam kita. Itu biasa dalam bisnis. Tetapi jangan dikorelasikan bahwa kalau kebangkrutan saya disebabkan oleh kelahiran anak ini. Dan itulah sebabnya mengapa dia menolak anak ini. Bahkan memberi label sebagai anak ciong, anak pembawa sial. Dan ini tidak benar. Sama sekali tidak benar. Dan anak itu harus bisa memakai ulang. Harus bisa menafsir ulang. Mengapa papanya bilang dia anak pembawa sial? Kalau tidak, dia akan mengatakan, ya papa saya juga bilang saya pembawa sial. Memang saya di mana-mana juga sial. Nah itu tidak benar. Dia harus melawan konsep itu karena dia tidak seperti yang papanya gambarkan. Hal yang keempat adalah mari Anda terima diri Anda bahwa Anda berharga di mata Yesus. Tuhan Yesus sayang kepada Anda. Apapun yang terjadi, apapun perkataan papamu, jangan masukkan di hati. Kalau enggak Anda terluka. Mungkin Anda selama ini terluka karena memasukkan itu dalam hati Anda, dalam jiwa Anda, dalam pikiran Anda, dalam roh Anda. Sekarang saatnya untuk buang itu, tepis itu, singkirkan itu, dan jangan biarkan itu menjajah Anda sehingga kepahitan itu makin mencari-cari di hidup Anda. Ingatlah bahwa selamanya
Anda berharga. Yesus sudah mati buat Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Dan Anda harus tahu dan mengatakan, Tuhan Yesus mengasihi saya. Anda ulangi mengatakan itu sampai 1000 kali. Tuhan Yesus mengasihi saya. Tuhan Yesus mengasihi saya. Kalau tidak, Anda mengalami banyak kepedihan dan luka. Hati Anda akan terluka. Gara-gara Anda memasukkan itu semua masuk dalam jiwa Anda. Dan itu sangat melukai. Sikap orang tua menolak Anda. Sikap orang tua yang tidak mencintaimu. Sikap orang tua yang menyingkirkan atau tidak peduli dengan kamu akan membuat kamu makin terluka. Cabut itu akar-akarnya dan gantikan dengan satu kebenaran bahwa selamanya Yesus mengasihi kamu dan kamu berharga di mata Tuhan. Nah, mari doakan orang tuamu. Doakan papamu yang telah salah bersikap kepada kamu. Entah tidak mencintai kamu, entah dia punya masalah. Ya, dia punya masalah. Mengapa dia marah? Karena Anda lahir di bulan yang sama dengan saya, tanggal yang sama. Dan saya itu ketika lahir, papa saya meninggalkan saya dan ibu saya. Ya, dan pada waktu itu tergelap dalam kehidupan saya, menurut cerita mama saya. Dan sekarang kita perlakukan ke anak kita. Nah, kalau itu terjadi, kita doakan papa kita. Mungkin dia juga terluka sebagai anak dulu terhadap orang tuanya. Mungkin papanya melukai dia sehingga dia terluka. Nanti tidak salah luka itu dia bawa dan kemudian melukai saya dengan cara menolak saya. Kalau itu benar, Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Doakanlah sebagai bukti bahwa kita mengasihi dia. Itu gampang? Enggak. Itu mudah? Sama sekali tidak. Tapi kalau Anda tidak mendoakan dia, Anda tidak belajar untuk sabar dengan itu semua, Anda tidak berserah hati karena Anda tahu Anda berharga di mata Tuhan, jangan masukkan semua itu dalam hati Anda, maka Anda akan terluka. Tapi ketika Anda belajar untuk mengasihi dan mengatakan, saya berharga karena Yesus sudah mati buat saya, maka Anda akan lepas dari luka batin yang selama ini mungkin menggerogoti, menghancurkan, membuat hidup Anda menjadi jauh dari bahagia. Nah, ini saatnya untuk Anda mengatakan bahwa saya berharga, saya terima diri saya karena Tuhan menerima saya mengampuni papa saya yang tidak mencintai saya karena dia punya masalah dengan hidupnya, lalu saya yang tidak bersalah harus menanggung sikap dia yang salah pada diri saya. Ini saatnya Anda diuji untuk belajar untuk mencintai. Tidak mudah, ya. Anda minta kekuatan dari Yesus. Tuhan tolong saya untuk bisa mengasihi papa saya sekalipun dia tidak mencintai saya. Dan ini tantangannya. Bukankah Yesus mengasihi kita sekalipun kita membenci dia? Karena kita katakan dalam Roma bahwa dia sudah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan untuk itulah kita belajar untuk menerima diri kita bahwa kita berharga dan mendoakan orang tua kita yang tidak mencintai kita. Iya, menutup renungan saya akan mengatakan bahwa maafkanlah dirimu yang terluka, maafkanlah papamu yang atau ibumu yang menolak dirimu. Ya, terimalah mereka sebagai sebuah fakta kehidupan Anda dan belajarlah untuk berbesar hati. Belajarlah dari pengalaman ini. Satu hari ketika Anda menjadi orang tua, Anda harus belajar dari kegagalan orang tua Anda, memperkuat Anda. Anda harus mencintai anak-anak Anda. Anda harus mengasihi mereka, menerima mereka apapun keberadaan mereka. Mungkin tidak seperti yang Anda harapkan, mungkin tidak seperti yang Anda mimpikan. Apapun keadaan mereka, mereka tetap anak Anda. Nah, Anda ambil pelajaran ketika Anda diperlakukan seperti ini oleh ayahmu yang tidak mencintai kamu. Kemudian hari ketika kau menjadi orang tua, menjadi ayah, kau belajar untuk mencintai anak-anak kamu, menerima dia apa adanya, seperti Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Dan jangan menuntut apapun, jangan membandingkan dengan siapapun. Mengapa? Karena kita unik. Dalam keunikan itu kita belajar bahwa Tuhan tetap mengasihi dan mencintai kita. Tuhan tetap care dan peduli dengan kita. Dia selalu ada buat kita. Anda punya ruang untuk bicara dengan Yesus, dan kasihnya selalu terulur di setiap waktu buat kehidupan Anda. Dan dia tahu apa masalah Anda. Dan rasakanlah kehangatan pelukan dia. Dia sangat mengasihi Anda, dan dia ingin Anda juga belajar untuk mengasihi dan mendoakan orang tuamu yang tidak mencintai Anda. Terus memberkati dan shalom. Amin.